Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum semua? Semoga sehat, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hampir semua para ulama yakin dan berpendapat bahwa sekaranglah zamannya dunia akan berakhir. Mereka melihat dan meneliti dari perubahan zaman yang sangat signifikan, dan tentunya para ulama merujuk ke hadis Nabi. Nabi bersabda bahwa di akhir zaman nanti Islam akan kembali asing. Itu terbukti perubahan Arab Saudi, tanah suci, tanah yang penuh anugerah, kini sedikit demi sedikit menjadi negara liberal. Negara yang sudah melepas syariat Islam. Memang apa yang terjadi sekarang ini juga sudah digambarkan oleh Nabi SAW bahwa ya akan tiba masanya al-Islam badal Islam gharib wasfasayakunu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu awal mula datang asing dan kelak nanti akan menjadi asing lagi. Maka beruntunglah orang-orang yang terasingkan. Jadi artinya apa yang dikerjakan oleh MBS ini mengubah Arab Saudi mengarah kepada liberal, ya karena memang dianya orang liberal. Dan yang paling penting kita pahami adalah hadirnya MBS ini boleh jadi termasuk di antara antisipasi perubahan zaman. Karena Nabi SAW menyatakan bahwa kemunculan Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman, yaitu Al-Mahdi, berkaitan erat dengan terjadinya kekacauan di negeri yang ada haramainnya, ada Mekah dan Madinahnya. Hadisnya berbunyi, yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah. Akan terjadi chaos, kekacauan saat meninggalnya seorang pemimpin. Dan ini pemimpin yang mencakup wilayahnya Mekah dan Madinah. Jadi kalau seorang Raja Saudi meninggal, kemudian terjadi chaos politik, maka itu tanda sudah dekatnya jadwal hudur Al-Mahdi, hadirnya pemimpin umat Islam Al-Mahdi. Kita selama ini kalau mendengar setiap ada Raja Arab Saudi meninggal dunia, tidak pernah terjadi chaos atau kekacauan. Namun banyak pengamat politik dunia yang mengatakan, jika Raja Salman meninggal dunia dalam waktu dekat, maka sangat berpotensi terjadi kekacauan di Arab Saudi. Karena yang dia gadang-gadang menjadi calon penggantinya adalah anaknya, Muhammad bin Salman. Padahal Raja Salman ini masih punya saudara, walaupun lain ibu, tapi satu ayah yang masih hidup. Dan dulu amanah dari pendiri kerajaan Arab Saudi adalah kepada anak-anaknya dia sampaikan wasiat, selagi anak-anakku ini masih hidup, hendaknya tahta kerajaan ini berpindah tangan dari anak ke anak. Selesaikan dulu semua anak, baru kemudian nanti level cucu boleh menjadi raja. Nah, Muhammad bin Salman ini kan level cucu. Kalau seandainya Raja Salman meninggal, kemudian Muhammad bin Salman naik menjadi raja, tentunya pamannya yang masih hidup, konon masih ada 2 orang, Pak, itu tidak akan tinggal diam. Maka potensial terjadi kekacauan. Nah, kalau kekacauan itu muncul, dalam hadis itu diisyaratkan, itulah saat akan datangnya hadirnya Al-Mahdi. Di satu sisi itu adalah situasi yang sangat mengkhawatirkan, tapi di lain sisi jika dikaitkan dengan hadis nubuah tentang kemunculan Imam Mahdi, justru itu pertanda kita harus siap menunggu kehadiran Amirul Mukminin Al-Mahdi, pemimpin orang-orang beriman di akhir zaman. Bahwa Al-Mahdi ini sosok yang tidak mudah untuk dideteksi, Pak, karena Allah Ta'ala memang memelihara identitas Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi itu tidak akan muncul jauh-jauh hari, Pak, tetapi kemunculannya itu dalam bentuk sebuah peristiwa istimewa yang terjadi di depan Ka'bah. Peristiwa apa itu? Pembaiatan paksa. Jadi Al-Mahdi itu nanti menjadi pemimpin karena dibaiat paksa oleh sejumlah orang yang kata Nabi jumlahnya mirip seperti pasukan perang Badar, 313 orang. Dan orang-orang ini orang-orang alim, orang-orang soleh yang bersepakat untuk membaiat laki-laki yang mereka yakini adalah Al-Mahdi. Ketika kezaliman merajalela dan kebenaran tersembunyi dalam bayang-bayang, ketika manusia lebih mencintai dunia daripada akhirat, ketika fitnah datang silih berganti seperti potongan malam yang gelap gulita, dan tidak bisa lagi kita membohongi diri bahwa kita melihat kedustaan itu sekarang sudah merajalela, yang bohong dibenarkan, yang benar disingkirkan. Dan orang-orang ini datang ke Mekah tanpa kesepakatan.
tanpa rencana, tapi Allah takdirkan mereka hadir bersamaan dengan niat yang sama, mencari laki-laki yang bisa meredam semua fitnah-fitnah yang sedang berkembang di dunia. Nah, ketika mereka dapati Al-Mahdi di depan Ka'bah, maka orang-orang ini meminta Al-Mahdi untuk mengulurkan tangannya untuk dibaiat, tetapi Al-Mahdi menolak. Kenapa dia menolak? Karena Al-Mahdi adalah orang beriman yang imannya emas, imannya sejati. Dan ciri orang beriman yang sejati tidak punya ambisi ketamakan ingin menjadi pemimpin. Jadi sekalipun sudah ada 313 orang alim, orang soleh ingin membaiat beliau, tapi beliaunya menolak karena khawatir dengan pesan Nabi. Nabi pernah berpesan, al-imaratu fitnatun fid dunya wa nadamatun wa khizyun fil akhirah. Jabatan posisi kepemimpinan itu berpeluang menjadi sumber fitnah di dunia dan sumber penyesalan dan kehinaan di akhirat. Maka dia menolak. Imam Mahdi tidaklah seperti kebanyakan orang zaman sekarang, yang amat sangat haus kekuasaan, haus kepemimpinan, bahkan walaupun beliau dipaksa untuk menjadi Amirul Mukminin, beliau tetap menolak. Namun, Allah menghendaki ia tetap memimpin. Dan penolakannya ini dibalas dengan lebih keras lagi. 313 orang ini meminta dia untuk mengulurkan tangannya sampai dikatakan, kalau engkau tidak menerima baiat kami akan pukul tengkuknya. Nah, istilah memukul tengkuk ini istilah kami akan bunuh engkau. Yubayyunahu wa karihun. Akhirnya mereka membaiatnya dengan Al-Mahdinya tidak merasa suka dengannya. Jadi dibaiat paksa, Pak. Itu satu alasannya. Alasan kedua, kenapa Al-Mahdi dibayar paksa? Karena Al-Mahdi tidak tahu dirinya Al-Mahdi. Mengapa demikian? Skenarionya, karena Allah ingin memelihara Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi sudah tahu dirinya Al-Mahdi, tentu orang lain bisa tahu dia Al-Mahdi. Kalau orang lain bisa tahu Al-Mahdi yang mana, tentu musuh-musuh juga tahu siapa Al-Mahdi jauh-jauh hari. Kalau musuh sudah tahu Al-Mahdi yang mana, diapakan kira-kira, Pak? Iya, dibungkus. Karena musuh nggak suka dengan kebangkitan Islam. Tidak lama setelah dibaiat, ada seorang penguasa zalim dari Syam mengirim pasukan untuk memerangi Al-Mahdi dan orang yang berbaiat pada Al-Mahdi. Dan pasukan itu sudah bergerak dari Syam, sudah melewati Madinah, mau menuju ke Mekah. Di antara Madinah dan Mekah, tiba-tiba pasukan ini dibenamkan ke dalam bumi oleh Allah Ta'ala. Nah, berita pembenaman pasukan ini tersiar ke seluruh dunia Islam. Maka kaum muslimin yang faham, yakinlah sudah hadirnya Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpin orang beriman di akhir zaman. Dan kata Nabi, fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan 'ala salji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Jika kalian sudah melihat kehadiran Al-Mahdi, maka berbaiatlah dengan Al-Mahdi sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah Khalifatullah Al-Mahdi. Jadi kita rame-rame diharuskan untuk mendatangi Al-Mahdi dan membaiatnya, Pak, karena dia pemimpin kita. Jadi istilahnya dia ini the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi langsung dari Allah dan Rasulnya, Pak, untuk jadi pemimpin orang beriman di akhir zaman. Tidak ada manusia lain yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasul untuk menjadi pemimpin. Jadwal kemunculan Imam Mahdi sepertinya tidak lama lagi. Jika dikaitkan dengan Raja Salman sebagai nubuat dari hadis Nabi, bahwa akan ada 3 orang yang akan berperang di sekitar perbendaharaan kalian, dan semuanya anak khalifah, tetapi tidak seorang pun yang terkena. Hadis-hadis ini lebih bersifat umum dan mengindikasikan adanya perseteruan dan kekerasan dalam pemerintahan di masa depan nih. Dari penelusuran yang kami dapat, bahwa usia Raja Salman saat ini sudah berusia 90 tahun, pas di bulan Desember tahun ini, 2025. Kami dapati Raja Salman sering keluar masuk rumah sakit. Saudi King Salman has been diagnosed with lung inflammation after undergoing medical tests on Sunday due to quote-unquote high temperature and joint pain. He will undergo treatment at Jeddah's Al Salam Palace. Saudi's state news agency said the 88-year-old king would be treated and by Saudi. Jadwal kedatangan Al-Mahdi tampaknya tidak lama lagi, Pak. Maka jauh lebih penting kita mempersiapkan diri menjadi calon-calon Safful Mahdi, barisan Al-Mahdi atau Jaishul Mahdi, pasukan Al-Mahdi. Dengan cara apa? Dengan cara kembali tadi, Pak, tarbiyah syakhsiyah Islamiyah, membina diri pribadi muslim, dan tarqiyah syakhsiyah Islamiyah, mengangkat, mengelevasi posisi kita, derajat kita di mata Allah agar sampai kepada derajat menjadi jundullah, tentara Allah, Pak. Kalau kita sudah jadi tentara Allah, tentunya Allah dengan mudahnya akan menggerakkan kita untuk bisa berbaiat kepada pimpinan dari Hizbullah, partai Allah gitu, Pak, yaitu Al-Mahdi.
Di bawah kepemimpinannya, keadilan akan ditegakkan seperti hujan yang merata. Bumi akan mengeluarkan berkahnya, langit menurunkan rahmatnya, orang miskin tak lagi kelaparan, dan kezaliman akan dikikis habis. Dia bukan mitos, dia adalah janji Allah yang disebut dalam hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Dia akan bersatu dengan Nabi Isa alaihissalam, memerangi Dajjal, dan membawa umat Islam kepada kemenangan. Saudaraku, apakah kita siap menyambutnya? Apakah hati kita telah bersih untuk menjadi bagian dari pasukannya? Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Walau sedikit ilmu untuk kita bagikan, akan tetap menjadi pahala amal jariah. Amin. Sampai jumpa di video kami yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.